Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti janji yang kemarin, kita akan membahas tentang pertemuan kedua di mata kuliah literasi teknologi pertemuan kedua. Ini hutang saya karena kemarin masih sakit gitu ya, 2 minggu berturut-turut tidak bisa istirahat karena kesibukan satu dan lain hal. Akhirnya memang harus diistirahatkan. Dan tetap gitu ya, mengajar itu harus tetap ngajar dan itu adalah hutang gitu. Jadi tidak bisa langsung tugas saja, tetap saya akan buat video pembahasan untuk materi pertemuan keduanya. Nah, nanti pertemuan ketiga mudah-mudahan kita bisa masuk ke kelas. Nah, baik, di pertemuan kedua kita akan membahas tentang konsep inti dari sebuah teknologi gitu ya. Kita masih materi, nanti mungkin di kelas kita akan memakai beberapa tools AI gitu ya, bagaimana penerapan dari literasi teknologi itu sendiri. Dan nanti ini sebenarnya akan mempermudah Anda bagaimana itu mengerjakan suatu karya ilmiah gitu ya. Nah, kita akan membahas masih tentang materi ya, konsep gitu ya, belum ke praktek. Nah, di sini, jadi konsep inti dari teknologi, kita akan menjelajahi bagaimana teknologi itu bekerja, gitu ya, peran teknologi dalam kehidupan kita sehari-hari, sampai berbagai macam isu terkait dengan perkembangan teknologi zaman sekarang. Nah, jadi konsep dari inti sebuah teknologi ini adalah sebuah pondasi di mana memang semua inovasi teknologi itu akan memahami berbagai macam konsep inti ya. Dan ini sebenarnya penting ya, terutama untuk memaksimalkan potensi teknologi itu sendiri gitu. Karena memang ketika sebuah teknologi ada, kita tidak bisa memaksimalkannya, maka itu adalah percuma gitu ya. Kadang seseorang itu dikasih sebuah handphone smartphone yang memang sangat canggih, tapi tidak bisa memaksimalkan ya. Dan itu suatu hal yang percuma. Jadi antara pemahaman, keahlian, dan teknologi yang tinggi itu sendiri sebenarnya itu sangat penting. Nah, hal yang lain pentingnya memahami konsep inti teknologi. Jadi kita akan mempelajari inti dari teknologi seperti teknologi itu sebagai suatu sistem atau mungkin juga life cycle siklus hidupnya dari teknologi itu sendiri dan bagaimana manajemen teknologi itu dapat memberikan perspektif yang memang lebih luas tentang bagaimana teknologi itu berkembang saat ini gitu. Nah, lalu di sini, jadi apa saja komponen utama dari sebuah teknologi? Nah, kita sebagai seorang pengguna sebenarnya itu menjadi sebuah komponen ya, pengguna itu sendiri atau user itu sendiri. Tapi di lain hal, teknologi juga memang ada komponen lain gitu ya, contohnya alat. Nah, alat ini sebenarnya merupakan benda fisik, hardware gitu ya, atau yang memang digunakan untuk membantu proses teknologi, contohnya komputer atau mungkin juga mesin. Ya, atau peralatan elektronik yang lainnya yang memang bisa diraba gitu ya secara langsung dan mempunyai fungsi tertentu. Nah, lalu ada juga proses. Di sini proses ini merupakan serangkaian langkah-langkah gitu ya untuk mencapai suatu tujuan teknologi. Gitu. Contohnya seperti proses desain, lalu atau mungkin juga proses pengembangan manufaktur dari setengah jadi menjadi barang jadi atau mungkin juga operasi gitu ya. Atau bahkan mungkin dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita membuat sebuah kue. Nah, kita menggunakan teknologi, contohnya blender gitu ya. Nah, bagaimana memixing bahan-bahan kue tersebut menjadi sebuah kue supaya mengembang gitu ya, itu memerlukan alat dari sebuah teknologi itu sendiri gitu. Nah, dan ketika membuat kue itu adalah sebuah prosesnya. Nah, lalu sistem ini sebenarnya adalah sebuah kumpulan komponen yang memang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan teknologi. Contohnya sistem komputer ya atau sistem komunikasi dari sebuah jaringan IoT gitu. Nah, bagaimana kita dapat mengetahui suatu atau lain hal, contohnya kita akan melakukan perjalanan gitu ya, dari Majalengka ke Jakarta. Kita akan tahu ketika kita menggunakan Google Maps. Itu adalah sebuah sistem Google Maps-nya. Kita akan tahu bagaimana tempat, yang kita tuju itu di mana, koordinatnya, jaraknya berapa, waktu tempuhnya berapa, apakah di perjalanan sedang ada macet atau tidak gitu ya, mana jalan yang alternatif yang paling memungkinkan Anda cepat sampai, dan lain hal gitu ya. Nah, data-data tersebut yang didapatkan oleh Google Maps itu didapatkan dari sebuah sistem yang memang saling terhubung informasinya. Akhirnya bisa kita terima gitu, bisa kita gunakan. Nah, lalu pengguna juga ini adalah individu yang memanfaatkan teknologi itu sendiri. Jadi pengguna dapat berupa operator atau teknis atau mungkin juga konsumen akhir, ya pengguna akhir dari sebuah teknologi itu sendiri. Nah, lalu
teknologi sebagai sistem, kita lihat teknologi dari sisi sistemnya gitu ya. Jadi teknologi itu bisa dianggap sebagai sistem yang memang terdiri dari berbagai macam komponen yang saling terhubung gitu ya, atau berinteraksi. Nah, setiap komponen itu bisa memainkan peranan penting dalam mewujudkan suatu fungsi keseluruhan dari sistem teknologi. Nah, komponen-komponen ini dapat meliputi entah itu perangkat keras, perangkat lunak, ya, atau usernya, manusianya, atau prosesnya, sampai informasi yang memang didapatkan atau yang dibutuhkan gitu ya oleh seorang user gitu. Nah, sistem ini bersifat dinamis sebenarnya, jadi akan terus-menerus berkembang seiring dengan munculnya inovasi terbaru yang awalnya sulit, kesininya akan semakin mudah, gitu ya. Bagaimana sistem itu yang tadinya tidak aman menjadi lebih aman. Bagaimana awalnya ketika belanja online itu harus COD dulu via Facebook, tiba-tiba ada Shopee, ada Tokopedia, gitu ya. Bagaimana cara pembayarannya supaya lebih aman, ya. Bagaimana si prosesnya si penjualnya itu tidak terdeteksi penipu gitu. Dan bagaimana prosesnya itu supaya tidak merugikan banyak orang, ya, baik itu penjual atau pembeli. Dan itu akan semakin berkembang gitu ya. Bagaimana sistem pembayaran supaya lebih cepat, lebih mudah. Mungkin yang tadinya harus COD mungkin bisa bayar di top up atau mungkin juga bahkan bisa pay later dan segala macam. Dan itu terus berkembang di sana. Nah, lalu seiring yang tadi karena bersifat dinamis dan akan terus-menerus sesuai dengan perubahan ya, inovasinya. Nah, komponennya itu akan terintegrasi antara satu komponen dengan komponen yang lainnya, memungkinkan kita menciptakan solusi yang memang lebih efektif ya dan efisien dari berbagai masalah masalah kebutuhan. Yang tadi kita bicara tentang bagaimana kita belanja online di Shopee gitu. Nah, itu tidak semata-mata aplikasi Shopee saja, dan aplikasi Shopee itu juga terhubung dengan berbagai macam aplikasi yang lain. Contohnya kita mau top up diamond atau mungkin juga mau top up pulsa, kuota, atau bahkan eh, akun kita itu terhubung ke bank kita sendiri, ke rekening bank kita sendiri gitu ya. Bahkan mungkin juga untuk pembayarannya paketnya itu terhubung dengan sistem kurirnya gitu ya. Dan itu saling terhubung ya, entah dari bank, dari kurir gitu ya, dari perusahaan telekomunikasi, perusahaan penjualnya dan berbagai macam. Dan itu sebuah sistem yang dari satu dan lain hal itu saling terhubung di sini. Nah, lalu bagaimana hubungan antar teknologi? Nah, di sini jadi teknologi itu sendiri berdiri sendiri gitu ya, mereka nanti akan saling terkait ya dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, yang paling dasar itu sebenarnya sinergi. Jadi gabungan teknologi itu akan menciptakan hasil yang memang lebih besar daripada jumlah bagian-bagian tertentu gitu ya. Nanti ada interoperabilitas di sini. Jadi teknologi ini dapat berkomunikasi dan bertukar data. Nah, ketika bisa berkomunikasi, bisa bersinergi gitu ya, lalu menjadilah sebuah sistem yang kompleks, saling terhubung. Jadi teknologi itu berbeda gitu dari suatu sistem yang memang skalanya akhirnya menjadi lebih besar. Contohnya seperti ini, eee, ketika zaman saya kuliah tahun 2006 di Unma, kalau mau bayar, ya bayaran mau UTS atau UAS, maka saya harus bayar ke BJB langsung, ngantri, panjang gitu ya. Nah, zaman sekarang karena sistemnya sudah terkomputerisasi menggunakan Unmaku gitu ya. Dan Unmakunya sudah terhubung ke bank BJB langsung, entah itu Anda mau bayar lewat ATM, ya, nanti akan terkonfirmasi langsung ke sistemnya, terhubung datanya ke Unmaku. Entah itu Anda mau bayarnya via Shopee, Tokopedia, atau yang lainnya gitu ya. Dan itu sistem Unmaku menjadi sebuah sistem yang kompleks, tidak harus ngantri seperti zaman saya kuliah dulu gitu ya, dan ribet gitu. Nah, malahan bayar juga bisa sambil rebahan di rumah gitu di sini. Dan ini sebenarnya contoh komputer internet atau perangkat yang memang bekerja memungkinkan komunikasi ya secara global atau mungkin juga teknologi manufaktur, robotika, sensor atau yang memang untuk meningkatkan efisiensi produksi di sini ya termasuk yang tadi bayaran kuliah gitu ya. Nah, lalu bagaimana siklus hidup teknologi? Yang pertama biasanya ada suatu ide di sini. Jadi ide itu adalah awal, ya, awal tentang solusi sebuah teknologi untuk memecahkan suatu masalah. Nah, biasanya sebuah teknologi itu muncul ketika seorang menemui sebuah masalah, ya. Lalu dimunculkanlah sebuah ide gitu ya. Bagaimana teknologi itu bisa mempermudah orang.
Nah, contoh seperti ini, kita bahas teknologi jembatan. Nah, ketika seseorang mau datang dari satu bagian ke bagian yang lain gitu ya, karena terhalang oleh sungai, maka harus dibuatlah sebuah jembatan. Maka ide awalnya buatlah sebuah jembatan. Ternyata jembatan di sini ketika dibuat pakai bambu itu cepat rubuh gitu ya. Bagaimana kalau untuk menopang berat kendaraan yang memang lebih berat gitu ya. Contohnya untuk menggunakan ya digunakan jembatan itu digunakan untuk dilewati oleh motor atau mobil gitu ya. Maka itu akan menjadi permasalahan. Lalu muncullah ide, bagaimana jembatannya bahannya digunakan, bagaimana perhitungannya gitu ya, bagaimana bebannya dan segala macam. Nanti dikembangkan gitu ya, ada pengembangan, perancangan, pengujian sampai membangun teknologi awalnya yang tadi gitu ya. Awalnya dari jembatan bambu, lalu ganti ke jembatan batu, ganti ke jembatan beton gitu ya. Sampai memang jembatan itu menjadi kuat ya, bisa menahan berbagai macam beban mobil dengan sampai 8 ton gitu ya contohnya gitu ya. Nanti ada peluncuran di sini. Teknologi itu diluncurkan ke pasar, tersedia untuk pengguna gitu ya. Kalau memang sudah teruji, sudah bagus, sudah aman di sini. Lalu nanti akan tetap bertumbuh gitu ya. Akhirnya sampai menjadi popularitas teknologi itu sendiri. Sampai kalau di beberapa negara maju yang namanya contoh Cina gitu ya, mereka ketika membuat sebuah jalan tol itu tidak sampai mengganggu lahan pertanian. Akhirnya dibuat sebuah jalan tol, jalan layang, ya seolah-olah seperti jembatan dan sangat panjang gitu ya. Dan itu menjadi sebuah kemajuan ya dasarnya dari ide jembatan gitu ya ke sininya menjadi sebuah apa ya, sebuah solusi gitu ya bagaimana suatu teknologi itu tidak mengganggu lahan pertanian gitu ya. Lalu akhirnya maturasi di sini. Jadi teknologi juga mencapai puncak adopsi sampai kegunaan gitu ya. Nah, siklus hidup itu akan terus menjalankan bagaimana teknologi itu dimulai dari ide, nanti hingga menghabiskan masa pakainya, lalu nanti ke tahapan memiliki pengembangan karakteristik atau tantangan tersendiri ya, tentang beban, tentang jarak, tentang panjang jembatan dan yang lainnya. Nanti ketika memahami siklus hidup teknologi itu gitu ya, sebuah perusahaan atau sebuah orang yang merancang strategi pengembangan itu akan meluncurkan produk baru yang lebih bagus gitu ya. Nah, nanti siklus hidupnya teknologi itu akan membantu dalam mengidentifikasi pasar atau peluang, ya, memperkirakan masa depan teknologi ke arah mana gitu ya, menjadi lebih bagus, lebih simpel, lebih kuat, lebih aman gitu ya. Nanti akan membuat sebuah keputusan strategis yang memang tepat. Jadi setiap memiliki fase yang berbeda gitu ya, dan setiap fase ini nanti akan mengolah, menginvestasi dan memanfaatkan munculnya peluang-peluang ide-ide baru gitu ya, inovasi-inovasi yang baru. Nah, inovasi dalam sebuah teknologi itu akan mendorong perkembangan, di mana inovasi teknologi ini merupakan motor penggerak kemajuan di dunia inovasinya. Contohnya mengubah bagaimana cara hidup manusia membuka peluang baru gitu ya. Nah, bagaimana peluang yang dulunya tidak ada menjadi ada. Contohnya apa? Grab gitu ya atau mungkin ya Gojek. Awalnya ada ojek konvensional, ya tiba-tiba ya ternyata ada Grab, ada ojek gitu ya. Nah, ketika diketahui Grab dan Gojek itu bisa memberikan kepastian tarif, ya, kepastian uang yang memang harus dikeluarkan tanpa harus menerka-nerka gitu ya, jarak sekian harus bayar sekian, jarak sekian harus bayar sekian, maka itu mendorong sebuah perkembangan. Akhirnya memunculkan suatu pekerjaan baru ya atau ojek online gitu ya. Nah, dan itu sebenarnya pentingnya suatu inovasi. Bagaimana teknologi itu memungkinkan manusia memecahkan masalah yang kompleks, ya, meningkatkan kualitas hidup mereka, menciptakan suatu solusi baru di masa yang akan datang, gitu ya. Sampai di sini contohnya salah satu inovasi, ya. Contoh inovasi yang memang telah mengubah dunia, ya, termasuk di dalam komputer, internet, atau mungkin juga smartphone, atau mungkin juga mobil listrik yang punya sistem self driving, gitu ya, atau kalau bisa disebut seperti apa ya, seperti dia itu bisa berjalan sendiri tanpa memang harus punya setir gitu ya, karena memang dijalankan menggunakan sensor-sensor yang ada di sana, dari kecerdasan buatan itu sendiri. Malahan di beberapa negara maju, seperti di Cina atau mungkin juga di Amerika, taksi itu ya memang taksi self-driving, tidak ada supirnya gitu ya. Jadi kita cuman langsung pesan, nyimpan kartu, bayar secara online gitu ya, naik ke mobilnya, nanti diantarkan ya lewat GPS gitu ya, sesuai dengan koordinat pengantarannya itu ke mana ya. Kalau di Indonesia mungkin belum ada gitu ya, terkait mungkin keamanan, mungkin akan dibegal gitu kalau ada yang seperti itu. Tapi sebenarnya pasti ada sebuah sistem keamanan termasuk bagaimana ya mengecek
kendaraannya itu sudah sampai mana gitu ya dan sebagainya gitu dan sebagainya itu sebenarnya sudah sangat lebih maju, ada sistem keamanannya ya supaya tidak dibegal juga gitu ya. Nah, lalu di sini bagaimana teknologi sebagai sebuah proses. Nah, proses itu akan terus berkontinu, memunculkan ide-ide baru, memunculkan inovasi-inovasi baru gitu ya. Teknologi itu akan terus berkembang ya secara kontinu melalui beberapa penelitian, melalui munculnya masalah-masalah baru gitu ya. Dan perkembangan inovasi itu akan semakin muncul. Muncullah iPhone 15, lalu 16, lalu 17 gitu ya. Itu terus berkontinu dengan berbagai macam inovasinya gitu ya. Meskipun memang kalau bisa disebutkan setelah meninggal Steve Jobs gitu ya, ada beberapa YouTubers, ada beberapa pengamat teknologi, memang iPhone itu ada mengalami kemunduran terutama dari bidang teknologi gitu ya. Nah, itu pernah dikemukakan oleh pendiri Facebook, Mark Zuckerberg gitu ya. Nah, lalu ada siklus hidup. Teknologi ini memiliki siklus hidup mencakup tahapan-tahapan seperti munculnya perkembangan matang gitu ya atau sampai tergantikan ya. Muncul dari sebuah ide ya lalu menjadi matang, menjadi bagus lalu tergantikan kepada yang lain. Contohnya seperti apa? Kamera atau mungkin juga radio atau TV gitu ya. Awalnya radio itu muncul ya, ada muncul cuman ada suara saja gitu ya. Lalu tiba-tiba matang ya. Bisa melalui jarak beberapa kilometer muncul lagi teknologi baru ada TV ya. Dengan tidak cuman audio saja, tapi ada video, ada visualnya di sini. Nah, ketika sudah matang ternyata video tidak TV itu tidak dinamis. Muncullah YouTube, munculnya beberapa streaming yang lain gitu ya. Yang memang ketika kita mau nonton sesuatu itu bisa lebih fleksibel, kapan saja, di mana saja, mau apa saja itu ada di sana gitu ya. Nah, akhirnya TV tergantikan zaman sekarang. Dan itu sebenarnya sebuah siklus hidup gitu ya. Bagaimana teknologi itu menggantikan teknologi sebelumnya. Lalu ada interaksi manusia. Teknologi itu melibatkan interaksi manusia dalam perencanaan, desain, produksi, sampai penggunaan teknologi itu sendiri. Karena memang ada istilah ergonomi, bagaimana kenyamanan bentuk tubuh manusia ketika menggunakan teknologi, bagaimana kenyamanan orang ketika menggunakan teknologi gitu ya. Kemudahan mempelajari dan segala macam. Itu memerlukan yang namanya IMK ya di dalam sebuah mata kuliah interaksi manusia komputer gitu atau human interaction itu ada ilmunya, ilmu khususnya. Bagaimana sebuah teknologi itu memang dipergunakan, dirancang khusus ya untuk membuat nyaman manusia ya, untuk membuat mudah manusia itu mempelajari. Contohnya seperti apa? Handphone ya. Handphone sebenarnya jangankan apa ya, seorang anak kecil itu mereka akan pertama kali belajar itu lewat handphone, bukan lewat sekolah ya. Padahal anak kecil itu belum bisa ngomong, mungkin belum bisa apa ya, belum bisa baca gitu ya. Tapi ketika memakai handphone mereka sudah tahu aplikasi YouTube itu untuk video, aplikasi game untuk ini gitu ya. Mereka belum bisa baca, tapi mereka bisa menggunakan hal tersebut dilihat dari ikon-ikonnya gitu ya. Dan itu adalah interaksi manusia. Ya, berarti sebuah teknologi smartphone itu sukses. Bagaimana memudahkan orang sampai anak kecil pun itu bisa menggunakan teknologi tersebut gitu ya. Dan teknologi itu akan terus berevolusi ya seiring waktu dipengaruhi dengan kebutuhan dan kemajuan manusia di sini. Nah, lalu pengembangan produk teknologi ini tahap awal pengembangan produk teknologi itu pasti eh, berawal dari perumusan ide kebutuhan pasar atau secara konseptual gitu ya. Nanti dibuat rancangan prototipenya itu seperti apa. Nanti diuji. Setelah diuji divalidasi keamanannya gitu ya, produknya bagus atau tidak, kualitasnya dari QC-nya gitu ya, dan lain-lainnya gitu ya. Nanti setelah itu divalidasi dan dipasarkan. Karena ketika dipasarkan sebuah produk itu tidak boleh ada produk gagal gitu ya. Nah, karena kalau produk gagal dipasarkan itu nanti harus ditarik ulang. Nah, ditarik ulang akhirnya merugikan produsen di sana. Nah, lalu peran teknologi dalam proses produksi. Ada yang pertama otomatisasi gitu ya. Nah, otomatisasi di sini sebenarnya teknologi itu membantu meningkatkan efisiensi, akurasi proses produksi dan menggantikan tenaga kerja manual. Contohnya seperti robot dalam industri perakitan. Nah, apakah di masa yang akan datang manusia akan digantikan oleh robot? Tidak juga sejujurnya. Nah, cuman memang beberapa pekerjaan yang membutuhkan pekerjaan berulang-ulang, membutuhkan kepresisian yang tinggi, itu akan digantikan oleh robot.
Tapi kalau pekerjaan membutuhkan suatu inovasi, suatu ketelitian gitu ya, ketelitian maksud di sini eh, ketelitian secara manusia gitu ya. Contohnya seperti karya seni ya atau mungkin juga pekerjaan yang memang tidak berulang-ulang di sini. Itu tetap harus membutuhkan tenaga manusia gitu. Nah, contohnya seperti apa yang memang membutuhkan tenaga robot? Contoh ketika membuat chip di dalam sebuah komputer atau membuat sebuah mobil secara massal gitu ya. Itu membutuhkan eh, ya membutuhkan alat-alat robotika gitu ya. Tapi kalau untuk QC ya atau mungkin juga beberapa produk memang harus dikerjakan dijahit secara langsung, dipakai sepatu ya, membuat sepatu dan segala macam, itu tetap membutuhkan tangan-tangan manusia, tidak bisa digantikan oleh robot gitu ya. Karena memang beberapa hal yang memang tidak harus berulang-ulang tapi membutuhkan keterampilan khusus gitu ya, yang memang tidak bisa digantikan itu tetap ya. Nah, lalu manajemen rantai pasok di sini gitu ya atau value chain. Di sini teknologi ini seperti sistem ERP ya, Entity Relationship Program di sini. Jadi ini adalah sebuah software pelacakan memang membantu untuk mengatur rantai pasok. Jadi menghilangkan pemborosan, memastikan ketersediaan bahan baku tepat waktu. Nah, lalu ada peningkatan kualitas di sini, bagaimana teknologi seperti sensor kontrol atau meningkatkan kecanggihan kualitas produknya, meminimalkan kesalahan sampai mencapai standar yang memang lebih tinggi ya di kemudian hari dengan ide-idenya sampai analisis data. Nah, analisis data itu bisa dikumpulkan entah itu melalui sensor, sistem produksi, dianalisis gitu ya, atau mungkin juga data dari media sosial gitu ya dan data-data dari yang lainnya. Nanti itu bisa dijadikan sebuah informasi sampai dijadikan sebuah prediksi gitu ya di masa yang akan datang. Nah, seseorang itu bisa melakukan peramalan dasarnya dari big data, dari data-data yang memang sudah ada. Jadi bukan berupa peramalan itu berupa perdukunan, bukan. Tapi menggunakan sains, menggunakan ilmu, data, fakta, gitu ya. Akhirnya bisa diketahui contohnya menggunakan peramalan seperti menggunakan peramalan algoritma ARIMA gitu. Nah, algoritma ARIMA itu bisa melakukan peramalan contoh di kemudian hari Indonesia itu lahan basah ya atau mungkin juga lahan pertanian itu akan semakin berkurang. Di tahun 2030 akan datanya akan sekian. Itu bisa dilakukan perhitungannya gitu ya melalui algoritma ARIMA dari data-data yang ada sebelum tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Nah, sebenarnya algoritma banyak untuk peramalan banyak sekali gitu ya, ada Harano Forest dan segala macam banyak. Nah, lalu ada penggunaan teknologi dalam penelitian. Jadi ada data analis. Data analis ini sebenarnya teknologi yang memungkinkan analisis data lebih cepat, lebih akurat seperti simulasi komputer atau analisis statistik yang tadi ya digunakan dengan berbagai macam hal. Contoh peramalan cuaca itu juga digunakan sama seperti itu. Nah, hal yang lainnya seperti pengembangan obat. Nah, teknologi itu bisa meningkatkan pengembangan obat terbaru, melakukan permodelan secara molekuler atau analisis genomik gitu ya, genomik di sini dengan menggunakan simulasi. Jadi bagaimana pencampuran satu bahan kimia dengan bahan yang lainnya, bagaimana untuk mematikan satu virus itu dilihat dari simulasi sebelum menggunakan alat asli gitu ya, disimulasikan dulu di sini. Dan perhitungannya sebenarnya itu bisa langsung digunakan perhitungan menggunakan komputer. Simulasinya bisa digunakan seperti menggunakan komputer. Contohnya kalau Anda pernah nonton film Iron Man gitu ya, itu contoh buatlah suatu kostum Iron Man ya dengan analisis yang memang lebih tepat. Buatlah perhitungan dengan berbagai macam kemungkinan gitu ya menggunakan superkomputer gitu ya. Nah, awal itu adalah sebuah prototype ya, perhitungan secara langsung digunakan dibantu oleh AI gitu. Dan itu lebih cepat daripada secara manual gitu ya. Akhirnya kemungkinan-kemungkinan tersebut ternyata yang paling tepat dengan cara yang satu ini gitu ya. Akhirnya terjadi ya dibuatlah suatu obat ya atau dijadikanlah suatu armor yang paling bagus gitu ya dengan berbagai macam kemungkinan yang lebih aman gitu di sini. Nah, lalu ada penelitian teknik, teknologi juga membantu dalam desain, pengujian produk, permodelan, sampai simulasi struktur. Nah, dulu saya pernah dengar dari dosen teknik sipil, di teknik sipil memang ada sebuah software untuk pengujian suatu kuatnya bangunan gitu ya. Karena teknik sipil itu biasanya mereka ngitung ya kuat dan
bagusnya kualitas suatu bangunan untuk beberapa tahun ke depan. Dilihat dari bahan materialnya, ukurannya, dan segala macam. Sebelum dibuat menjadi sebuah bangunan. Nanti disimulasikan lewat gempanya, lewat kekuatannya, segala macam gitu ya. Itu disimulasikan secara fisik, ya, lewat sebuah software gitu di sana. Nah, akhirnya kalau seandainya, oh desain yang seperti ini paling bagus, ya, ketika disimulasikan, maka ketika dibuat, kemungkinan besar akan lebih kuat itu lebih bagus dengan desain tersebut gitu ya. Dibandingkan ketika desainnya dibuat, ya ternyata disimulasikan runtuh gitu ya. Itu jangan dilanjutkan di sana. Nah, lalu manajemen teknologi. Bagaimana perancangan strategis melibatkan identifikasi kebutuhan teknologi, implementasi pengelolaan gitu ya, sampai evaluasi peningkatan teknologi di sini. Jadi pemantauan kinerja teknologi, menganalisis efektivitas, melakukan penyesuaian dan efisiensi itu akan terus dilakukan. Sampai teknologi itu bisa melihat manajemen risiko. Ya. Contohnya risiko Anda kalau ngambil saham di perusahaan ini, maka akan rugi gitu ya dengan berbagai macam kemungkinan, berbagai macam berita yang memang dikumpulkan. Contohnya, saya akan membeli saham di negara yang sedang berkonflik, ya, atau mungkin juga di negara yang memang kebijakannya absurd gitu ya. Nah, nanti ketika diketahui oleh sebuah software manajemen risiko gitu ya dari berbagai macam big data yang dikumpulkan, data-data yang dikumpulkan dari setiap internet gitu ya, ketika ngambil perusahaan ini berlokasi di sini, ya ternyata sistem kondusivitas ekonominya itu tidak memungkinkan kalau seandainya Anda ngambil saham di sini, resikonya tinggi, ya pasti akan rugi di sana. Dan itu sebenarnya salah satu software manajemen risiko. Sampai bisa memprediksi hal-hal tersebut di sana, gitu ya. Nah, lalu teknologi juga itu sebagai proses ya dan inovasi. Jadi inovasi suatu produk, teknologi itu dapat mendorong inovasi dalam berbagai macam produk, meningkatkan efisiensi sampai menciptakan fitur baru ya untuk kebutuhan pelanggan. Nah, inovasi proses teknologi itu untuk memfasilitasi inovasi sampai proses produksi sampai meningkatkan efisiensi ya, dan optimasi alur kerja yang tadinya 5 langkah menjadi 4 langkah gitu ya, atau mungkin juga lebih cepat di sini. Jadi inti dari sebuah teknologi nanti akan menghasilkan bisnis model baru gitu ya, memungkinkan berbagai macam bisnis model, meningkatkan interaksi pelanggan dan menciptakan nilai tambah, terutama cost yang memang lebih rendah, proses yang lebih sederhana. Jadi inti dari teknologi itu adalah mempermudah yang sulit, bukan mempersulit yang mudah gitu ya. Justru kalau mempersulit yang mudah berarti teknologi itu ya memang tidak digunakan gitu ya. Bukan teknologi itu gagal, bukan. Kadang-kadang contohnya seperti di Indonesia ada ektp, ada, tapi tetap saja difotokopi KTP-nya gitu ya. Tapi kalau di beberapa negara seperti negara maju seperti di Denmark gitu ya, KTP itu memang super power, bisa menjadi ATM, bantuan ketika dapat uang langsung ke KTP-nya, bisa menjadi password, bisa menjadi data gitu ya. Jadi ketika masuk rumah sakit tinggal di-scan KTP-nya, data-data sudah muncul tanpa harus nyatet ini itu secara manual. Dan itu sebenarnya mempermudah yang sulit gitu ya. Kalau di kita belum sampai ke sana. Nah, dan apa ya, harus disesuaikan juga gitu ya. Nah, lalu infrastruktur teknologi itu juga sebenarnya merupakan fondasi bagi operasional pengembangan teknologi sampai jaringan internet server cloud yang memungkinkan komponen utama memungkinkan konektivitas atau akses data komputasi yang lebih cepat. Ya. Nah, kemarin Pak Presiden itu sudah meluncurkan ya, satelit terbaru Nusantara kerjasama dengan NASA dan SpaceX gitu ya. Dan mudah-mudahan tidak dijual lagi satelitnya ya. Dan salah satu satelit kebanggaan Indonesia gitu ya. Dan itu digunakan untuk meningkatkan kecepatan internet di seluruh Indonesia gitu ya. Dengan sekitar kapasitas berapa GBps 3,1 kalau nggak salah gitu ya. Nanti silahkan koreksi kalau saya salah. Nanti bisa seluruh pelosok Indonesia menikmati kecepatan internet lebih cepat dan itu adalah salah satu penerapan infrastruktur teknologi investasi gitu ya. Bagaimana nanti jaringan internet itu disediakan antar perangkat memungkinkan akses informasi serta layanan online ya ke server cloud atau menyediakan ruang penyimpanan komputasi yang terdesentralisasi ya. Memungkinkan akses pengelolaan secara fleksibel gitu ya. Dan memang kalau di Cina semasa COVID beberapa negara beberapa daerah seperti di Wuhan gitu ya, mereka sudah tidak apa ya, tidak menggunakan uang apa ya, uang secara fisik. Tapi memang bayarnya itu langsung menggunakan handphone, NFC atau yang lainnya gitu ya. Mereka sudah apa ya, hal aneh gitu ya, kok ada
uang secara fisik gitu ya. Nah, karena saking rentannya virus gitu ya. Tapi itu memudahkan mereka bertransaksi dan hal yang lainnya ketika memudahkan uang secara non fisik ya si pemerintah itu bisa memantau apakah ada pencucian uang atau tidak gitu ya, atau money laundering atau tiba-tiba ada berapa triliun masuk ke dalam perangkat Anda gitu ya dan segala macam. Nah, itu bisa dipantau gitu ya di sana gitu. Nah, lalu sistem teknologi secara global. Di sini teknologi itu akan membentuk jaringan secara global, luas, menghubungkan orang, bisnis dari negara satu ke negara lain, dan itu memungkinkan pertukaran informasi, perdagangan sampai kolaborasi lintas batas. Contohnya perdagangan internasional itu didukung dengan teknologi transportasi dan komunikasi. Nah, lalu komunikasi global itu memungkinkan orang yang melalui jaringan internet atau media sosial melakukan interaksi gitu ya. Dan hal lainnya itu perlu adanya R&D gitu. R&D itu adalah penelitian dan pengembangan ya di dalam teknologi. Nah, penelitian dan pengembangan itu merupakan jantung dari inovasi teknologi. Bagaimana melibatkan proses eksplorasi, eksperimen, sampai penemuan atau menciptakan suatu ide dan solusi baru. Nah, tantangannya di sini R&D ini akan dalam itu akan membantu sebenarnya dalam memahami bagaimana tantangan dan peluang ya di bidang teknologi dan mengidentifikasi bentuk dalam yang memang belum terpenuhi di sini ya dan akan menghasilkan solusi yang memang lebih efektif dari solusi sebelumnya di sini. Nah, pembentukan R&D itu bisa dilakukan dengan pembentukan suatu prototipe. Jadi R&D ini memungkinkan pengembangan suatu prototipe, pengujian suatu konsep baru gitu ya sebelum diimplementasikan. Ya. Nanti secara luas itu akan mengurangi resiko kegagalan ketika diterapkan secara langsung di sini. Karena memang kalau prototipenya itu sudah teruji, sudah bagus, sudah aman, nah maka ketika diluncurkan itu sudah oke di sana. Nah, lalu peningkatan kualitas, R&D ini juga akan berfokus dalam peningkatan kualitas. Bagaimana quality control dari suatu kualitas atau layanan teknologi itu meningkatkan kehandalan kinerja sampai efektivitas di sini. Nah, lalu revolusi digital, bagaimana perubahan drastis di sini ya, itu akan terus menerus bekerja ya, seperti siklus hidup manusia, cara manusia bekerja sampai cara manusia berinteraksi gitu ya. Dan teknologi informasi itu akan semakin berkembang, terutama dari sisi internet yang memang mendorong revolusi digital. Dan dampaknya itu akan meluas ya, entah itu dari ekonomi, sosial, politik, budaya gitu ya. Sampai memang transformasi digital itu dari berbagai macam sektor gitu ya. Dari bisnis, pendidikan, pemerintahan itu juga diterapkan sisi teknologinya. Nah, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa jauh dari teknologi. Salah satunya mau tidur dan bangun tidur pasti akan lihat handphone dulu. Nah, smartphone itu menjadi alat penting untuk komunikasi informasi ya, termasuk dalam hiburan atau kehidupan sehari-hari atau bahkan peralatan rumah tangga kita yang pintar gitu ya. Kalau punya smartphone gitu ya, atau aplikasi internet menyediakan berbagai macam layanan, contoh e-commerce gitu ya, Shopee, Tokopedia dan lainnya gitu ya. Dan transformasi atau hiburan itu memudahkan. Nah, lalu bagaimana perkembangan teknologi informasi? Nah, nanti di dunia kerja juga sama, memungkinkan kita mendapatkan informasi gitu ya, memudahkan kita bagaimana melakukan penelitian, ya, berkomunikasi lebih efisien dan bagaimana akses informasi itu akan lebih instan di sini. Nah, lalu teknologi dan komputasi, perkembangan teknologi komputer itu akan terus-menerus secara signifikan, akan terus cepat. Ya, entah itu dari sisi penyimpanan yang menggunakan cloud computing, konektivitas yang akan lebih cepat, sampai pemrosesannya itu digunakan AI, ya, menggunakan pengembangan algoritma yang memang lebih canggih untuk menganalisis kebutuhan atau membuat suatu keputusan yang lebih cepat, ya, lebih mudah. Nah, dan big data di sini sebenarnya mampu membantu suatu komputer memproses data, menganalisis volume data, ya, yang memang ukurannya besar, bisa seluruh dunia di sini, dan memberikan wawasan berharga dari berbagai macam bidang sampai bisa memprediksi yang terjadi di akan datang ya. Nah, teknologi dalam komunikasi yang pasti revolusi dalam komunikasi itu bagaimana kita melakukan komunikasi. Kalau dulu yang namanya teknologi untuk komunikasi pertama-tama itu ada telegram zaman perang ya. Tapi tidak seperti bicara seperti ini gitu ya. Telegram zaman dulu itu seperti sandi Morse, tet 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 gitu ya, menggunakan arus listrik ya, kayak bel gitu.
Lalu gantilah menjadi radio, gantilah menjadi handphone, gantilah menjadi telekonferensi gitu ya. Mungkin di masa yang akan datang, cikal bakalnya seperti menggunakan Apple Vision, ya. Nanti kita bisa berkomunikasi menggunakan hologram di sana gitu ya. Dan itu adalah interaksi, bagaimana teknologi itu merubah cara kita berkomunikasi. Nah, interaksi teknologi dengan manusia itu akan saling mempengaruhi. Bagaimana cara hidup manusia itu mempermudah komunikasi, mengakses informasi, ya, yang memang dibutuhkan gitu ya melalui inovasi. Dan konsep user centered design gitu ya, bagaimana eh, teknologi itu berfokus kepada kebutuhan pengguna ya. Jadi didasarkan pada kebutuhan pengguna. Nah, pendekatan UCD ini memastikan teknologi itu mudah digunakan sampai di bagaimana mudah diakses sesuai dengan kebutuhan manusia. Dan di masa yang akan datang sebenarnya teknologi itu akan semakin banyak digunakan, contohnya penggunaan AI ya. AI baik AI menggunakan ChatGPT gitu ya, ketika membuat sebuah tugas atau mungkin juga AI untuk generate foto ya, atau mungkin dia menggunakan filter gitu ya, dan yang lain sebagainya gitu ya. Nah, lalu penggunaan komputasi kuantum. Nah, komputasi kuantum memang belum dipasarkan ya. Perhitungannya agak berbeda. Jadi komputer yang sekarang Anda pakai termasuk handphone itu konvensional sebenarnya gitu ya. Menggunakan dasar elektronik sama elektronik, cuman perhitungannya masih menggunakan bit. Kalau kuantum itu menggunakan qubit gitu ya. Jadi bisa 0 bisa 1. Makanya kecepatan perhitungannya itu bisa lebih cepat. Jadi kalau diibaratkan kalau menghitung suatu jarak satu planet ke satu bintang gitu ya, atau mungkin juga perputaran suatu galaksi gitu. Nah, kalau menggunakan perhitungan komputer konvensional itu bisa membutuhkan beberapa tahun, ketika menggunakan komputer kuantum itu cuma membutuhkan beberapa menit ya. Saking cepatnya gitu perhitungannya. Nah, lalu nanoteknologi. Nanoteknologi itu memungkinkan pengembangan material perangkat yang lebih kecil, lebih kuat, lebih efisien, terutama contohnya dalam dunia kedokteran. Malahan dalam bioteknologi juga digunakan gitu ya untuk menghasilkan kemajuan dalam berbagai bidang kesehatan, pertanian, energi gitu ya. Nah, nanoteknologi apa gitu ya? Contohnya seperti mikroprosesor. Nah, mikroprosesor itu adalah nanoteknologi karena ketika dibuat langsung oleh manusia itu tidak mungkin gitu ya. Karena kerapatan IC-nya itu lebih rapat daripada sel darah merah gitu ya. Dan itu digunakan ya. Biasanya ya memang dipunyai oleh beberapa perusahaan semikonduktor gitu ya. Dan itu salah satu penerapan nanoteknologi. Dan semakin ke sini semakin banyak ya, termasuk bagaimana cara membantu orang atau mengoperasi orang di berbagai macam bagian tubuh tertentu yang memang tidak bisa dilakukan oleh tangan langsung dan harus digunakan robot secara nanotek gitu ya. Nah, lalu yang terakhir secara ringkasan, jadi konsep inti dari teknologi itu sendiri sebenarnya mencakup definisi, komponen, sistem, penghubung, sampai siklus hidup. Ya. Nanti akan munculkan suatu inovasi, proses baru, sampai merupakan proses yang memang menjadi sebuah kompleks yang saling terhubung dari satu bagian ke bagian yang lainnya. Dan peran teknologi di sini sebenarnya berperan penting, ya, termasuk dari sisi pabrik, manufaktur, setengah jadi menjadi jadi gitu ya. Lalu ada dari sisi penelitian, dari sisi kehidupan kita sehari-hari sampai teknologi itu akan terus berkembang, munculnya inovasi baru, membawa perubahan yang memang signifikan gitu ya. Yang memang kita rasakan saat ini gitu ya. Sampai saking cepatnya Anda beli handphone baru, mungkin yang paling canggih sekarang di beberapa bulan ke depan itu sudah tidak ada yang tidak menjadi yang paling canggih ya. Ada yang lebih canggih lagi gitu ya di beberapa bulan. Saking cepatnya perkembangan teknologi. Ya, ada yang menyebutkan setiap 6 bulan sekali kecepatan mikroprosesor itu 2 kali lebih cepat. Ya. Dan itu sebenarnya inovasi dari sebuah teknologi itu sendiri. Nah, baik sampai sini. Terima kasih atas kehadirannya, gitu ya. Saya tutup saja. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.